Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita masuk di pertemuan 11. Kita membahas mengenai information security and privacy in smart city. Ya. Oke, bahasa Sunda KB ya. Ya. Nah, eh sebelum itu juga saya ya mengharapkan mudah-mudahan saya berdoa ya semua para mahasiswa mahasiswi semester 3 ini STIMIK Insan Pembangunan Teluk Naga diberikan kesehatan ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita akan membahas ya yang tadi saya sudah sebutkan ya. Nah, di mana secara latar belakang ya global risk landscape ya 2018 ini ya di mana tidak begitu jelas juga ya mengenai informasi ya ini ya mengenai cyber attack, data theft or fraud ya, kemudian cyber attack ya. Kita melihat ya dari perkembangan teknologi yang digunakan ya di dunia ini, baik implementasinya di dunia usaha, dunia instansi ya, perusahaan, company, kemudian di government ya, pemerintah ya, yang memang IT ini diterapkan gitu ya. Jadi zaman now ya, zaman sekarang ini IT ini ya sebuah teknologi yang memodernkan ya, sebuah perubahan ya, inovasi, sebuah disrupsi ya, disruption yang tentu saja membuat efektivitas dan efisien gitu ya. Jadi tidak menggunakan sebuah manual gitu ya. Nah, akan tetapi di sisi belakangnya ya, di sisi gelapnya gitu ya, ada yaitu penyerangan-penyerangan ya, memiliki kepentingan untuk bagaimana mengambil data ya, mengambil data di sistem tersebut, bahkan juga bisa merusak ya, menghancurkan sistem tersebut gitu ya. Nah, inilah tantangan ya yang menerapkan IT ya, teknologi informasi ini ya, komputer ini ya, untuk bagaimana mengatasi ya. Ya tentu saja juga harus adanya sedia payung ya sebelum hujan gitu. Ketika misalkan membuat sistem ya itu berurusan dengan IT, harus ada preventif ya, ada langkah-langkah itu sebelum terjadi. Jadi ada prosedurnya gitu ya, SOP-nya itu ya, mungkin sop ayam, sop kambing gitu ya. Ada SOP ya yang dilakukan gitu ya. Kalau di IT kemudian ada tuh ya yang menerapkan host hardening ya, yang SOP-nya itu ada urutan-urutannya, di mana di situ tahapan yang untuk ya membuat sistem keamanan yang kuat seperti itu ya. Nah, ini ya, jadi memang sangat berbarengan sekali ini ya, ketika infrastruktur itu dibangun, IT ya, sistem itu dibangun, muncul. Nah, juga di jalan
beriringan ya, yaitu yang menghantui gitu ya, yang mengganggu gitu ya, yang tadi saya bilang memiliki kepentingan ya. Nah, CII definition saya itu apa ya? CII saya. CII yaitu Critical Information ya, Critical Information Infrastructure. Ya, means ya artinya adalah resource komputer ya, sumber daya komputer. Kemudian dari kemudian incapacitation ya, kapasitas, atau destruction of which shall have debilitating impact on national security ya, jadi memiliki dampak ke keamanan nasional ya, kemudian ke ekonomi, ke kesehatan publik, atau ke keselamatan gitu ya. Jadi critical information infrastruktur ini tentu saja ya, ini akan juga kedampak ya ke beberapa bagian-bagian ya yang ada di nasional gitu. Nah, di mana CI sektor in several country, di beberapa negara, ada US, ada Australia, ada UK ya, Cina, ada EU, Emirat United ya kali mungkin ya, China, India ya, beberapa sektor-sektor ya, ada power atau energi, ada ICT ya, ada finance ya. Nah, itu dan yang lain-lain. Nah, cyber threat actor on critical infrastructure ya. Nah, jadi critical infrastructure ini ya, yang penting ini yang bisa menjadi tempat penyerangan ya, tempat penyerangan. Jadi critical infrastructure ini hal yang penting ya, infrastruktur yang penting yang itu nanti bisa menjadi sebuah target. Nah, itu ya, hati-hati di mana aktornya ada hacker, ada cybercrime ya, terorganisasi ya, organized crime, kemudian state militer, state sponsored actor, teroris, dan hacktivists ya. Nah, kita ada motivationnya dia ya. Oke, langsung saja. Nah, challenge identifikasi of critical service in CI ya. Jadi bagaimana mengidentifikasi dari critical service ya yang dapat di pemerintah yang mengembangkan CI ya, pengembangan CI. Gimana dia mengembangkan CI. Kemudian identifikasi shall be done into CI asset ya. Kemudian identifikasi vertikal dependency dan horizontal dependency. Di situ ada step 1, step 2, dan step 3. Nah, di mana cascading impact of disruption in one CI ya, critical infrastructure ini dimulai dari bagaimana secara manual ya. Ada direct impact ya, primary loss, secondary loss, dan tertiary loss ya. Bagaimana proses kilang minyak ya, minyak gitu ya, yang dimulai misalkan dari penambangan ya, kemudian dikelola ya, kemudian ditampung ya, dan bergerak ya bergerak pindah ya, menggunakan transportasi, dan tentu saja nanti minyak itu bisa digunakan untuk bahan bakar seperti itu ya. Nah, dimana itu hubungannya ya, tadi itu bisa saya kaitkan dengan IT and OT convergency ya. Nah, IT dan OT ini, IT ini adalah teknologi informasi gitu ya. OT ini adalah teknologi operasional gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat, jadi nyambung dengan yang ini, maksudnya nyambung dengan yang ini ya, dari proses kilang minyak itu ya. Nah, jadi tentu saja di OT ini ya, dia itu bagaimana fokus ya di
produsen ya, di produsen misalkan minyak ya, berarti bagaimana dia itu menghasilkan minyak ya, yang juga bisa menggunakan sebuah manual gitu ya. Jadi dia bagaimana bertanggung jawab ya di lapangan yang bisa menghasilkan minyak. Nah, tentu saja di sini berbeda sekali dengan IT gitu ya. Di mana misalnya di perkantorannya gitu ya, untuk memanage ya pengaturan bagaimana informasi ya dari misalkan kilang minyak awal ya di pabrik ya, sampai bagaimana nanti pendistribusiannya. Nah, itu kan bisa dikelola oleh IT. Nah, di mana di sini juga ada culture clash-nya ya, berbenturan dari budayanya ya. Jadi sangat berbeda gini ya. Jadi OT itu tidak ke IT-nya ya, tidak ke komputernya gitu ya. Dan bagaimana juga bisa menyesuaikan lingkungan gitu ya. Kemudian bagaimana capability ya, kapasitasnya ya, dan skill source testnya, dan di situ ada juga di security. Jadi tentu saja di OT dan IT ini berbeda begitu ya. Jadi secara misalkan security-nya pun ya berbeda gitu ya. Kalau misalkan OT ya sudah bagaimana pengamanan dia bisa menggunakan K3 misalkan ya kan. Nah, kalau di IT kan kalau misal keamanan, kalau berhubungan dengan digital, nah berarti ada SOP security ya di bidang IT ya yang berurusan itu begitu. Seperti misalnya penyerangan hacker gitu kan, nggak mungkin kan misalkan menggunakan pentungan gitu ya, hacker dipentung gitu ya, nggak mungkin ya kan. Oke, kalau misalkan di lapangan kan misalnya ada orang gitu ya masuk tiba-tiba gitu nggak bisa misalkan diajak kompromi, mohon Anda tuan untuk keluar, oh nggak mau pentung gitu kan. Tapi kalau hacker kan nggak bisa gitu ya dipentung gitu ya, mentung gimana ya, kayak seperti itu ya. Oke, maaf ya, ini hanya sebentar ya materi ini ya, mohon maaf kayaknya tidak begitu paham gitu ya. Tapi bagaimana saya menginginkan ya bahwa di smart city ini ya, security ini tentu saja harus kita terapkan gitu ya di beberapa IT ya. Kita harus menerapkan apa gitu, contoh adalah firewall ya, benteng api gitu ya, yang itu menjadi sebuah filter ya, agar si penyelundup ini tidak mudahnya ya untuk masuk. Contoh seperti misalkan di pos satpam gitu ya, sebuah area, sebuah gedung misalnya di pabrik itu hanya satu gitu ya, satu pintu masuk ya, hanya satu pintu masuk. Nah, itu misalnya contohnya seperti itu gitu ya, yang tidak bisa begitu saja dimasukin gitu ya. Jadi kan ada prosedurnya gitu ya. Dan ada beberapa yang lain lagi ya, selain bukan firewall, IDS juga ya. Nah, jadi tergantung juga bagaimana penyerangan gitu yang terjadi ya. Berarti memang harus tahu bagaimana jenis-jenis serangan-serangan ya, yang itu juga bisa bagaimana diterapkan ya untuk menyerang smart city ya. Jadi smart city ini ya, ini semuanya bentuk teknologi digital yang harus pengembang ya, development ini untuk memikirkan teknologi apa ya yang dipasang di situ, agar penyerang itu ya, atau yang ingin masuk ya, penyelundup itu tidak bisa ya. Nah, itu harus
bagaimana diimplementasikan ya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya, masih nanti di tema itu ya. Apa ini? Tema adalah Information Security and Privacy in Smart City ya. Kita akan membahas lagi di pertemuan 12 ya, tentu saja pertemuan habis ya, minggu depan kita mau habis dan siap-siap UAS ya. Terasa ya, lagi UAS. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.